warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 8 Kediri, Bapak Marji SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 8 Kediri. Dan yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 8 SMA Negeri 8 Kediri, Bapak Agus Syakir MPDI, serta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 8 Kediri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus Syakir MPDI sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 di SMA Negeri 8 Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita bersama membuka dengan bacaan basmalah. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 8 Kediri kepada yang terhormat Bapak Marji SPD MPD. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan ke-8 dari SMA 8 Kota Kediri. Beliau adalah Bapak Agus Syakir MPDI. Semoga pertemuan pada siang hari nanti bisa memberikan berkah bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, berbudaya itu sangat diperlukan sekali. Apalagi yang jelas berbudaya ini mengarah ke hal yang positif. Berbudaya ini bisa dikatakan sulit atau tidak, ini tergantung dari yang melaksanakan. Budaya positif itu nanti juga akan menjadi sebuah kebiasaan yang bagus. Sebagai contoh aja lah, yang mudah kita lakukan, ini misalkan kita bertemu dengan teman yang seiman, mengucapkan salam, itu sudah memberikan salah satu contoh budaya yang positif. Saling memberikan, mendoakan keselamatan bagi kita semua. Contoh lagi budaya yang positif, misalkan di masjid ada sebuah kegiatan, yang pertama itu suatu hal yang bukan positif, suatu hal yang tidak wajar. Biasanya Bapak Ibu yang akan melaksanakan kegiatan jamaah atau peserta didik kita di waktu sholat zuhur akan melaksanakan jamaah sholat zuhur. Ramainya bukan main, tapi pernahkah kita melihat berantaknya sepatu dari anak-anak? Tidak ada yang menata. Ini kalau kita kata anak-anak, Bapak Ibu guru setelah selesai sholat zuhur langsung sudah sepatunya sepasang dan menghadap ke arah kaki kita. Itu luar biasa. Ini suatu hal yang jarang dilakukan. Kenapa? Ini suatu bukan merupakan suatu kebiasaan sehingga kelihatannya sulit. Tapi kalau itu anak-anak juga diajari seperti itu, insya Allah itu hal yang bagus, pahala yang bagus. Jadi Bapak Ibu
jamaah anak-anak yang berjamaah juga sangat berterima kasih terkait dengan itu. Contoh lagi budaya yang bagus lagi, ada gerakan misalkan satu tangan satu sampah. Kita ada 1.296 peserta didik. Ya, setiap istirahat pertama atau setiap hari Jumat kita lakukan dengan mengambil satu sampah yang ada di sekitarnya. Sudah terkumpul 1.296 sampah. Sekolah kita akan menjadi sekolah yang bersih. Ini kebiasaan-kebiasaan bagus. Kebiasaan-kebiasaan ini ya harus kita pertahankan. Budaya disiplin. Disiplin merupakan ini cerminan dari kepemimpinan. Bisa dilihat jika leadernya tertib, jika leadernya ini sergap masuk ke tepat waktu, insya Allah yang juga akan memberikan keteladanan bagi yang lain. Apalagi calon guru penggerak nanti akan dicetak untuk menjadi leader, seorang pemimpin. Makanya gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapannya juga akan menjadi contoh, juga akan menjadi teladan. Memang berat. Tapi kalau tidak dibiasakan, ini nanti ya kapan lagi? Ya, semoga dengan kegiatan diseminasi ini nanti banyak budaya-budaya positif yang baru, sehingga kedepannya SMA Negeri 8 Kediri nanti menjadi suatu sekolah yang memberikan budaya yang baru, yang bagus, yang belum dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain, dan nanti bisa menjadi kebiasaan baik bagi Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan maupun peserta didik. Kalau ini budaya yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada, insya Allah budaya ini akan menjadi lebih baik dan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya. Mungkin itu sambutan dari saya. Tetap semangat ya sebagai guru SMA Negeri 8. Semoga kedepannya menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang hebat, bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Marji SPD MPD atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara selanjutnya yaitu diseminasi modul 1.4 tentang berbudaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Agus Syakir MPDI sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 di SMA Negeri 8 Kediri. Kepada yang terhormat Bapak Agus Syakir MPDI, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hormat Bapak Marji SPD MPD Kepala SMA Negeri 8 Kediri, yang saya hormati rekan-rekan Wakasek SMA Negeri 8 Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu tim tatib yang hadir pada kegiatan ini, dan Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing mapel yang saya hormati. Pertama-tama maka kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita di sore hari yang penuh berkah ini bisa hadir di sini dalam rangka acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita semuanya berharap
Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan barokah. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman nanti penuntut umat dan nanti penuntut syafaat, semoga kita kelak semuanya diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan akan berbagi tentang diseminasi budaya positif yang merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 8 di Kota Kediri. Oleh karena itu, yang pertama terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk berkolaborasi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar ilmu pengetahuan. Semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah, dan SMA Negeri 8 Kediri ke depan benar-benar bisa menerapkan budaya positif. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, saya akan berbagi, saya akan menyebarkan dalam bahasa Jawa ini, menggetok tularkan pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, tentang pembelajaran yang sudah saya terima, saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, kelihatannya kok tegang semuanya ini. SMA 8 punya ciri khas, ya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Sekali lagi, sedang apa kita di sini? Bersenang-senang. Semadila Maju terus, raih prestasi. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan salamnya sebagai guru penggerak. Sudah tahu Bapak Ibu? Belum, karena belum ada yang mengikuti guru penggerak. Mohon doanya Bapak Ibu, setelah saya nanti bisa mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak, saya berharap Bapak Ibu semuanya, khususnya yang masih muda, bisa mendaftarkan diri di calon guru penggerak. Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan, memperkenalkan salamnya guru penggerak, ya. Salam guru penggerak. Jadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa Bapak Ibu, ya? Bisa. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan. Bapak Ibu, suasana sudah cair gitu. Monggo sambil diunjuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan berdiskusi. Mohon izin saya memaparkan dulu terkait materi budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif, budaya itu kan kebiasaan yang bernilai-nilai yang baik. Berarti kebiasaan yang baik, ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah pernah melakukan yang namanya budaya positif, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Akan tetapi Bapak Ibu, perlu adanya teori-teori sehingga ketika kita melakukan budaya positif bisa lebih mengena dan mengarah kepada kebenaran. Terkadang Bapak Ibu,
kita yakin budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini terkadang terasa ada yang kurang pas. Oleh karena itu, seperti apa budaya-budaya positif yang akan saya sampaikan, mari kita simak bersama. Yang pertama Bapak Ibu tentunya tujuan dulu ya Pak. Tujuan dulu. Nah, tujuan daripada berbagi pada siang hari ini yaitu yang pertama untuk menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Seperti yang disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa insya Allah SMA Negeri 8 Diri sudah banyak dan terbiasa melakukan budaya positif. Selain itu Bapak Ibu, diharapkan semua guru bisa melakukan disiplin positif melalui keyakinan kelas yang dibuat di kelas masing-masing berdasarkan kesepakatan kelas antara murid dan wali kelas. Bapak Ibu, setiap kita berbicara tentang disiplin, pasti ada konsekuensinya hukuman. Siswa terlambat dihukum. Padahal Bapak Ibu, kedisiplinan tidak ada hubungannya dengan hukuman. Ya, disiplin dihukum itu belum tentu menyelesaikan masalah. Kadang menambah masalah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama, berbagi. Lanjut. Macam-macam budaya positif. Kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, luar biasa. Ini secara umum di sekolah kita sudah melaksanakan tata tertib sekolah. Ya, walaupun tata tertib sudah ada, yang namanya anak itu tanggung jawab tugas kita Bapak Ibu untuk membimbing dan menuntun agar anak-anak tetap tertib dalam sekolah. Berikutnya cinta kebersihan dan lingkungan. Alhamdulillah ya, di SMA Negeri 8 Diri juga sudah melaksanakan cinta kebersihan dan lingkungan. Akan tetapi tetap perlu kita mendampingi agar lingkungan dan kebersihan di SMA Negeri 8 Diri yang sudah bersih bertambah bersih lagi. Berikutnya di SMA Negeri 8 Diri juga sudah menerapkan tentang kejujuran, terus budaya religius, terus kepedulian, saling bantu-membantu, kemudian ada toleransi. Kita lihat Bapak Ibu, anak-anak OSIS setiap kegiatan toleransinya luar biasa, saling menerapkan gotong royong antara sektor yang satu dengan sektor yang lainnya. Berikutnya sikap nasionalis juga ditunjukkan kepada semangatnya anak-anak mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian budaya 5S, Masya Allah, di sekolah kita kalau benar-benar terwujud budaya 5S, hidup itu sejuk Bapak Ibu, hidup itu nikmat. Ketemu teman yang satu, Assalamualaikum, senyum dan lain sebagainya. Siswa bertemu dengan temannya, Assalamualaikum, dan sejuknya luar biasa. Lanjut, Bapak Ibu, mohon izin memberikan pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Ya, ini sebagai pengantar materi pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita sering memberikan hukuman kepada anak dan berkeyakinan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Mbak Rinsa? Baik, terima kasih Pak Agus. Menurut saya
Hukuman itu seperti pisau yang bermata dua, bisa memberikan kebaikan juga memberikan keburukan. Apabila hukumannya itu tidak sesuai dengan apa yang dilanggar, itu bisa jadi keburukan. Tapi apabila hukumannya itu sesuai lalu dapat diterima, bisa jadi itu mendisiplinkan anak. Menurut saya seperti itu, Pak Agus. Terima kasih, diberi aplaus dulu. Kita di sini berbagi Bapak Ibu. Ya, nanti benar salahnya ya nanti kita simpulkan bersama-sama. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Keyakinan kita selama ini. Setuju atau tidak? Mungkin yang lain, silakan. Silakan Bu Tika, senior kita. Terima kasih Pak Agus. Untuk poin yang kedua, dinyatakan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ini sebagai tatib saya sangat setuju ya dengan hal tersebut. Karena di situ hukuman itu sebenarnya tujuan utamanya adalah memberikan efek jera. Jadi selain kemudian anak itu menjadi disiplin, juga memberikan efek jera sehingga anak itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah mereka perbuat. Terima kasih. Terima kasih ketiga. Yang ketiga, ini mohon diperhatikan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Siapa yang mau berpendapat? Bu Mega, ya, monggo silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya setuju, karena bagi saya penghargaan tidak harus berupa materi, tapi juga berupa apresiasi. Karena seperti kita ketahui kalau murid SMA itu kan usianya sekitar 16, 17, 18, itu merupakan usia-usia yang mencari jati diri, butuh pengakuan. Jadi ketika dia diapresiasi, dia akan merasa mungkin terkena di hati mereka. Jadi sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar anak dan juga anak juga lebih dekat dengan gurunya. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya. Jadi di sini tidak mencari salah dan benar, akan tetapi nanti setelah saya memaparkan teori-teori kita simpulkan bersama-sama. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini kita sekarang berbicara tentang perubahan paradigma, ya, perubahan cara berpikir. Bapak Ibu, di layar kita baca bersama-sama bahwa ada dua huruf A dan B, kita baca bersama-sama ya. Anda dan teman Anda, katakanlah begitu, cobalah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berikutnya, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan perubahan paradigma. Kadang kita mendapatkan sesuatu yang baik itu dengan rayuan, dengan harga yang tinggi, mudah memberikannya. Mungkin dalam sesi perubahan paradigma ini ada yang mau maksudnya seperti apa? Bagaimana kalau terjadi pada Bapak Ibu? Silakan yang mau. Pak Dewa. Nah, ini kita lihat
guru agama. Gimana nanti? Terima kasih atas waktunya Pak Agus dan para ibu bapak sekalian. Kalau kita memahami bahwa apa yang ada di genggaman itu adalah sebuah komitmen atau sebuah hal yang sifatnya prinsip, maka pastinya kita akan menjaga sekuat tenaga kita. Terlebih lagi kalau kita sebagai guru punya tugas yang sangat mulia, mendidik dan juga memberikan keteladanan. Jadi pastinya apa yang kita genggam adalah siswa kita, membentuk karakternya dan menjadikan mereka itu sebagai satu yang sangat berharga bagi kita. Tidak mungkin kita akan semudah itu memberikan atau membuka, bahkan menelantarkan. Jadi gambarannya mungkin seperti itu yang sebagai sebuah paradigma kenapa pentingnya kita memegang genggaman apa yang ada dalam diri kita. Mungkin itu bagus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewa ya, bahwa beliau berpendapat bahwa sesuatu yang prinsip itu harus dipegang teguh, jangan sampai dibiarkan orang lain ikut memilikinya walaupun dengan bujuk rayuan yang diberikan tetap digenggam. Lanjut, baik Bapak Ibu, ini berikutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini sebuah ilusi Bapak Ibu. Di situ tertulis bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita memang harus yakin bahwa penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol diri untuk memengaruhi siswa agar mempunyai perilaku-perilaku yang baik ya. Akan tetapi penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tidak selamanya akan dipercaya oleh siswa ya. Dalam waktu yang panjang bisa saja penguatan-penguatan positif, efektif dan bermanfaat yang kita berikan siswa itu bisa tidak percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang benar, kita sebagai guru bahwa terkadang memaksa anak ya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa kalimat memaksa kalau kita berikan kepada siswa anak-anak kita ini tidaklah berakibat yang baik. Ke depan dalam jangka panjang paksaan itu akan terjadi semacam permusuhan dan lain sebagainya. Berikutnya ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lanjut Pak Dewa. Bapak Ibu, berikutnya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini yang penting Bapak Ibu ya. Yang pertama ada kolom stimulus respon dan yang sebelah kanan ada teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda. Begitu, berbeda dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda
yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini anggapan kita, stimulus respon. Teori kontrol atau pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Selanjutnya, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya disiplin positif. Apa makna disiplin? Di sini dijelaskan bahwa disiplin itu mempunyai makna bahwa kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seringkali kita mendengar bahwa yang terkait dengan disiplin itu ada kepatuhan dan hukuman. Selanjutnya Bapak Ibu, biar rileks Bapak Ibu, ya, saya ngetes masih fokus atau tidak. Gitu ya. Oke, saya pengen SPK. Ya. Kalau saya tepuk 1, plok, tepuk 2, plok, plok, tepuk 3, plok, plok, plok. Kalau saya hanya bilang 3, berarti tidak perlu tepuk. Nanti yang salah nanti tidak dihukum. Baik ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Alhamdulillah masih fokus. Terima kasih. Selanjutnya Pak. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi fokusnya ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini kalimatnya kan melakukan segala sesuatu itu ada sebabnya, ya. Menghindari ketidaknyamanan, kemudian takut dihukum, ya. Ini jenisnya masih ada faktor dari luar, eksternal Bapak Ibu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, mengerjakan sesuatu pengen dapat imbalan, masih ada sebabnya. Atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, imbalan apa, hadiah apa kalau saya melakukannya. Ini berarti mengerjakan sesuatu masih ada faktor luar. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini yang tingkatannya luar biasa ya. Untuk menghargai diri sendiri. Nah ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini berusaha memotivasi dirinya sendiri, murni lahir dari internal. Jadi ke depan kita sebagai guru kalau memotivasi anak, jangan karena nomor 1 dan 2 kalau bisa, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi dari diri anak-anak kita sendiri. Lanjut.
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sudah kenal Bapak Ibu? Belum, tapi pernah baca ya. Kebetulan Bapak Ibu di pelatihan pendidikan calon guru penggerak ini ya, modul yang dipelajari adalah karya beliau Bapak Ki Hajar Dewantara ya, yang terkenal Bapak Pendidikan. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Murni melakukan kebaikan itu bukan pengaruh dari orang lain, tetapi murni muncul dari dirinya sendiri. Bapak Ibu sebagai guru tentunya bertugas ya mendidik siswa, mendidik anak ya dengan merdeka atau merdeka belajar. Siswa kita benar-benar menikmati tentang pelajaran pendidikan yang kita berikan, atau dalam istilah lain pendidikan berpihak pada murid. Jadi saya sendiri merasakan Bapak Ibu sebelum sebelum mengikuti guru penggerak ya, yang namanya guru saya pikir umum, ketika ada jadwal ngajar ya sengaja, yang penting materi tersampaikan. Kadang tidak tidak melihat bahwa satu kelas itu ada beberapa anak yang tidak bisa dengan pelajaran saya ya. Nah, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, tentunya pembelajaran di kelas berbeda. Ketika mau ngajar harus tahu materinya apa, kebutuhan murid seperti apa, metodenya juga harus berubah-ubah sesuai kebutuhan murid. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang kita bahas di awal tadi ini mulai mengena dengan teori-teori yang kita pelajari bersama. Didukung oleh penghargaan Bapak Ibu. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, siswa kita ya, ketika berprestasi, ketika taat tentang disiplin, kadang kita ini memberikan sebuah penghargaan. Ya. Berikutnya, penghargaan menghukum. Ternyata bisa diartikan bahwa memberi penghargaan itu menyebabkan siswa kita ini selalu berharap. Ya, berharap. Saya mau ini biar diberi penghargaan. Berikutnya, penghargaan itu ternyata Bapak Ibu mengurangi ketepatan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Berikutnya, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh begini Bapak Ibu, kita mengajar di kelas, ada siswa yang pandai, kita beri hadiah. Menurut kita memang bagus itu, memberi apresiasi. Nah, Bapak Ibu, bagi siswa kita yang pinter itu memang bermanfaat Bapak Ibu hadiah di kelas itu. Akan tetapi bagaimana nasibnya dengan siswa kita yang kurang pinter? Mereka akan merasa tertekan Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, kadang ketika di kelas kita membandingkan ini yang pinter murid saya, ini yang tidak, akan merusak hubungan. Kadang satu sama lain akan saling ngerasani dan sebagainya, tidak mau bergaul, merasa satunya kelompok karena pandai, satunya kelompok karena
kurang pandai dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Bagaimana caranya kita memberikan penghargaan atau apresiasi kepada murid kita? Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi, pengakuan itu memang penting. Ya, perlu diingat beberapa hal. Berikutnya, beri pengakuan secara khusus. Ya, ini mengandung makna bahwa beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah ini, ketika kita memberi penghargaan apresiasi kepada siswa secara pribadi itu boleh Bapak Ibu. Akan tetapi alangkah baiknya ya kalau penghargaan atau apresiasi ini kita berikan secara bergantian. Itu yang kita pahami bersama seperti itu. Jadi kalau hanya satu orang akan menimbulkan masalah, tapi kalau kita tidak membeda-bedakan secara bergantian, itulah kemungkinan yang pas. Berikutnya Pak dulu. Nah ini Bapak Ibu tim tatip. Nah ini semakin mengerucut mendapatkan ilmu yang baru. Ini ada siswa yang melanggar, telat dan lain sebagainya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sering ya kita lakukan ya. Ternyata itu hukuman atau konsekuensi. Ini lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta untuk push up dan lain sebagainya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Bapak Ibu, seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Selanjutnya Pak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, gitu ya. Berikutnya ada anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Paksaan stimulus tanggapan. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya ada konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Terus Pak Deus. Oke, Bapak Ibu, materi berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan itu berarti kan yakin, keyakinan kelas. Istilah lain adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu mau izin bertanya ini, ketika mengajar di kelas, pasti Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Gitu? Kalau Bu April gimana? Ada Pak, kesepakatan di kelas. Sudah ada kesepakatan di kelas? Iya. Bisa kelas yang saya ajar. bisa berbagi. Contohnya gimana? Salah satu contoh kesepakatan di kelas saya di kelas 10 untuk mata pelajaran kimia adalah semua siswa itu wajib memiliki satu buku tulis dan tidak boleh dicampur dengan buku yang lain. Dan setiap ada mata pelajaran kimia wajib dibawa. Nah, itu kesepakatan kelas saya yang pertama seperti itu. Terima kasih Bu April. Yang lain? Bu Ayun sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Pernah, Pak.
Nah, ini guru-guru yang baik ini bisa berbagi di sini seperti apa keyakinan kelasnya? Terima kasih. Untuk kelas saya, khususnya semua kelas yang saya ajar itu, saya membuat kesepakatan bersama anak-anak untuk tidak mengoperasikan handphone ketika pelajaran, kecuali atas permintaan saya, misalnya untuk browsing, untuk melihat video atau mencari gambar dan sebagainya. Gitu, Pak. Terima kasih. Bu Mega sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, Pak. Wah, ini juga guru-guru yang baik ini. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk kejujuran siswa, Pak. Jadi saya ingin ketika ulangan, saya tidak menuntut anak-anak untuk mendapatkan, khususnya ulangan harian, tidak menuntut anak-anak untuk mendapatkan nilai 80, 90, 100. Tapi saya ingin anak-anak jujur agar saya sebagai guru bisa mengetahui kemampuan mereka. Jadi sangat saya minimalisir untuk membuka handphone, atau mencontek ke temannya. Jadi biar saya tahu, saya sampaikan ke anak-anak kalau kalian masih belajar dan berproses. Jadi tidak apa jika awal memiliki nilai mungkin 40, 50, tapi selanjutnya saya harapkan bisa naik, selalu naik. Jadi khususnya kan saya pelajaran fisika, jadi ada range nilai tertentu untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Lanjut Pak Dewa. Bapak Ibu, dengan kita mempelajari tentang pentingnya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, insya Allah ke depan meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran pada siswa Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai dan mengadakan kesepakatan kelas di masing-masing, walaupun terkadang juga belum semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa kan begitu ya? Ini yang sebelah kanan kesepakatan kelas, misalkan ada A, B, C. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira yang termasuk kesepakatan kelas itu yang poin A, B, atau C Bapak Ibu? Ini yang belum bicara Pak Arifin sendiri ini. Untuk kesepakatan kelas, di situ ada ABC. Menurut kami, menurut saya, untuk kesepakatan kelas merupakan yang B, Pak. Menurut kami murid yang semangat belajar. Nanti bisa dijelaskan kenapa kok milih B? Padahal yang A ini juga bagus loh. Kami guru dan murid yang saling menyayangi loh. Ini milih B ya. Oke. Baik Bapak Ibu, yang merupakan kesepakatan kelas memang kami murid yang semangat belajar ya. Dengan semangat itu kan timbul keyakinan. Ya, belajarnya semangat belajar akan menjadi orang yang sukses. Lanjut Pak Dewa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita merumuskan keyakinan kelas? Ya, nah ini saya berharap Bapak Ibu ya, yang belum menuliskan keyakinan kelas di kelas masing-masing beserta siswa-siswanya. Ya, ini ada cara merumuskan keyakinan kelas. Ya, yang pertama siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Anak-anak sebelum pelajaran dimulai, ini pas tahun ajaran baru, kira-kira kelas kita ini kalian ingin kelas yang seperti apa? Kelas yang diinginkan seperti apa? Silakan disuruh menulis satu persatu. Berikutnya guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Berikutnya guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Berikutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Bapak Ibu,
Setelah selesai keyakinan kelas disepakati bersama, buatlah poster Bapak Ibu, ditempel di kelas kita masing-masing. Nah, ketika ada siswa terlambat, tok tok tok, assalamualaikum, salam. Nah, nanti kita tangani bersama Bapak Ibu, ya. Nah, di situ kan keyakinan kelas mungkin datang tepat waktu. Nah, penyelesaiannya tentang pelanggaran keyakinan kelas, nah, nanti ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu, ya. Selanjutnya Pak Dewan. Nah, ini contoh Bapak Ibu keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas membentuk budaya positif. Nah, satu, hadir di kelas tepat waktu. Anak-anak pasti sepakat ini. Angkat tangan bila berpendapat, menghormati dan saling membantu, duduk pada kelompoknya masing-masing, mendengarkan orang lain berbicara dan berpendapat, setiap murid melakukan praktek dan memakai jas lab misalnya. Gitu ya. Terus nanti Pak Dewa. Nah, Bapak Ibu semakin mengenal pembahasan kita. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini, satu, kasih sayang dan rasa diterima. Dua, penguasaan. Tiga, kesenangan. Empat, kebebasan. Ya, mungkin ada yang mau berpendapat mengapa manusia butuh kasih sayang? Siapa yang mau berpendapat? Bu Titin, Bu Tika. Saya duluan. Terima kasih. Kenapa manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima? Menurut saya, kasih sayang itu akan menciptakan perdamaian. Nah, perdamaian ini akan menciptakan sesuatu yang diidamkan oleh manusia, bahwa dunia nanti itu akan menjadi damai, kemudian tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan dan sebagainya. Nah, itu dasarnya adalah dari rasa kasih sayang. Kemudian kalau rasa diterima, berarti setiap manusia itu memerlukan penghargaan dari orang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika. Berikutnya mungkin ya, ada penguasaan, ada kesenangan. Yang keempat ini ada kebebasan. Mengapa manusia itu butuh bebas? Siapa yang mau berpendapat? Terima kasih. Poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu adalah kebebasan. Artinya di sini kebebasan itu semua pasti orang menginginkan ya. Jadi kita itu memang ada aturan yang membuat kita menjadi teratur, tetapi kita juga membutuhkan satu ruang kebebasan untuk diri kita, bisa mengapresiasi apa yang kita inginkan, mempercayai hal-hal yang kita anggap benar. Jadi tetap ada butuh ruang kebebasan untuk yang kita mau di situ. Jadi nggak bisa kita misalkan terkait dengan konteks dalam beragama, misalkan kita diberikan suatu kebebasan untuk memilih agama yang kita yakini benar menurut kita. Jadi kita tidak akan bisa memaksakan itu kepada orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu. Dari kebutuhan dasar manusia itu ya, karena kebutuhan dasar ya harus terpenuhi, harus ada. Ini contoh siswa kita. Kenapa toh siswa kita itu kadang ada yang memakai sepatu warna putih, tidak seragam. Kita tidak boleh langsung menghukum Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ya, macam-macam kebutuhan dasar manusia. Jangan-jangan hari Senin sampai Jumat sepatunya hitam terus. Berarti kita belum memberikan ya kebebasan, belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, sehari dari Senin sampai Jumat kebutuhan siswa kita butuh kebebasan. Makanya
kemarin sudah di koordinasi dengan tim tatib, Senin, Selasa, Rabu hitam, Jumat hitam, berarti yang Kamis memakai sepatu bebas tapi dalam kewajaran norma yang baik. Jadi itu Bapak Ibu nggih. Berikutnya Pak Dewa. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu ini. Semakin tersentuh kita jadi guru berapa tahun ini? Bu April berapa tahun? Saya dari 2015. 2015. Bu Ayun? Dari 2019. Nah. Pak Dewa? Nah, ayo bersama-sama ya saya berbagi mengenali 5 posisi kontrol. Kita berada di kontrol yang mana posisinya? Yang tahu kita sendiri. Yang pertama Bapak Ibu, ya, ada posisi kontrol itu namanya penghukum. Nah ini Bapak Ibu ya, penghukum. Seperti apa karakter guru itu yang menghukum? Ya, nah ini. Guru yang menghukum itu kan mempunyai karakter yang keras, idealisme, gitu ya. Nah ini kalimat-kalimatnya ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, hati-hati. Kalau kita di kelas ketemu anak-anak kita sering menyindir, sering berbicara nunjuk-nunjuk dengan jari, jangan-jangan kita termasuk posisi kontrol penghukum. Nah, ini yang pertama ya. Berikutnya kalimat-kalimat penghukumnya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, rasakan. Ini kalimat-kalimat. Kita pernah enggak Bapak Ibu seperti itu? Ketika ada anak yang melanggar. Nah, ini. Berikutnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, murid meletakkan guru di dan ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah ini Bapak Ibu, hasil Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Kalau kita tipe guru yang penghukum, ya misalnya ada anak memakai sepatu putih di kelas. Kamu itu tidak tahu kalau hari ini hari Jumat memakai sepatu putih. Sana, di luar sana, lari 50 kali. Nah ini tipe penghukum. Hasilnya Bapak Ibu ini kita lihat. Anak itu memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan sampai berbohong. Kalau kita sebagai penghukum terus menerus. Ya. Berikutnya level yang kedua Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Kita menangani siswa bermasalah Bapak Ibu. Ini bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Soalnya posisi kita adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kita pernah enggak Bapak Ibu coba? Pernah. Ya. Ciri-cirinya guru tersebut selalu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini mas, tidak seperti itu. Terus ibu itu sangat kecewa kalau sampai melakukan seperti itu. Bapak sangat kecewa kalau mengatakan seperti itu. Berikutnya, nah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu udah capek ngurusi kamu terus. Stres. Ya, muridnya wis bermasalah, guru nih nambah masalah. Ladies, ya. Hasilnya Bapak Ibu, siswa itu bisa menyembunyikan atau menyangkal dan bisa berbohong. Kenapa? Karena selalu dilindungi. Eneng koncone bersalah.
Jadi merasa dia tidak bersalah sendiri. Ya, nah ini. Berikutnya Bapak Ibu, level yang ketiga Bapak Ibu, sebagai teman. Ya. Ciri-cirinya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini, pernah nggak Bapak Ibu kita? Ya, muridnya salah, tetapi gurunya akrab. Mas, kamu terlambat nanti kalau ditanya ketertiban, jawab aja. Nah, membantu mencarikan alasan-alasan karena dapuk teman. Gitu ya. Berikutnya, contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, terus, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu lah. Asalnya menyampaikan tentang apa ya, itu ya, imbal balik dan sebagainya. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita memperlakukan diri kita sebagai teman dengan anak, hasilnya ketergantungan Bapak Ibu. Contohnya begini, terlambat tidak apa-apa, pasti dibantu oleh Bu Tika, pasti dibantu oleh Bu Mega. Ketergantungan nanti. Berikutnya Bapak Ibu, level pemantau. Nah ini, ya, menghitung dan mengukur. Nah ini guru. Ya, misalnya ada anak tidak mengerjakan PR, kamu sudah 5 kali loh tidak mengerjakan PR. Kamu sudah 6 kali loh terlambat. Ini tipe pemantau. Jadi membuka lembaran-lembaran yang pernah tertulis. Ini pemantau. Nah, berikutnya pertanyaannya, kamu terlambat sudah tahu belum apa peraturannya, misalnya itu. Apa kesepakatannya kelas, apa keyakinannya, di sini. Nah, Bapak Ibu, hasilnya siswa itu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau kita menjadi pemantau Bapak Ibu, siswa itu api di depan kita Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak berada di depannya, bisa saja mereka berbalik arah. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, nah, manajer itu paling bagus Bapak Ibu, pendekatannya luar biasa melalui pertanyaan-pertanyaan, ya, yang memancing perasaan-perasaan yang halus. Ini ya, apa yang kita yakini, ya, ini keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Ya, kalau terlambat, masih ingat enggak keyakinan kelas yang kita sepakati, kita yakini? Ini seorang manajer, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini seorang manajer. Hasilnya Bapak Ibu menguatkan pribadi. Ya. Nah, posisi kita ini di mana? Kalau saya sendiri di kesiswaan itu sering menjadi teman. Soalnya harus dekat dengan anak-anak. Ya. Terkadang juga pemantau, terkadang juga manajer. Jadi yang dominan yang mana? Tentunya yang tahu Bapak Ibu semuanya. Terus bagaimana? Ya, ini pernyataan-pernyataan yang menguatkan tentang posisi kita masing-masing ya. Contoh begini, kita menghadapi anak bermasalah, saya sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Ini berarti ciri-ciri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah, berarti teman. Oke, bentuk ajakan itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Carikan solusi. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Berikutnya Pak Dewa.
Bapak Ibu, ini insya Allah terakhir dari berbagi saya terkait pelajaran restitusi. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar kalimat restitusi? Pernah? Nah, di sini. Ini Bu Ayu memang cerdas ini. Iya. Nah, restitusi di modul 1.4 Bapak Ibu kami mempelajari tentang restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya proses menyadarkan kembali untuk menuju kebaikan kepada murid-murid kita yang pernah melakukan kesalahan. Berikutnya Pak Dewa. Ya, ini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut Pak Dewa. Nah, Bapak Ibu, tibalah saatnya di akhir sesi berbagi ini segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti hanya 3 Bapak Ibu, tidak 4. Ya, apa isinya? Ini konsep cara menangani masalah Bapak Ibu. Oleh karena itu kepada tim tatib setelah berbagi ini nanti menangani siswa, mohon untuk bisa diterapkan segitiga restitusi dikeluarkan kepada tim tatib yang lain dan Bapak Ibu guru yang lain. Yang pertama Bapak Ibu, ada yang namanya menstabilkan identitas yang pertama. Lanjut Pak. Bapak Ibu, ini yang pertama langkah kita menstabilkan identitas. Di situ kan ada identitas, berarti namanya jelas, kelas berapa, ya. Kalimat-kalimatnya Bapak Ibu seperti ini. Ini cara menangani siswa bermasalah Bapak Ibu, ya. Jadi ketika anak bermasalah jangan sampai langsung dihukum dan tidak dihargai dan lain sebagainya, tapi melalui proses ini Bapak Ibu. Yang pertama, guru berkata, ini contoh, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contohnya Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Misalnya ini ada menangani siswa yang bertengkar, ini saling mencari kebenaran, kita mengais dengan kalimat seperti ini. Ya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Proses penyadaran namanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini penting untuk kita terapkan di SMA Negeri 8 ini. Selanjutnya Pak Dewa. Nah, ini validasi tindakan. Jadi bisa diturunkan Pak. Nah, besok. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu boleh, maukah kamu, dan sebagainya. Ini namanya validasi kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir Pak Dewa. Nah, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu itu menjadi acuan ketika kita menangani siswa yang bermasalah Bapak Ibu. Ini contohnya apa nilai yang kita percaya di kelas, gitu ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kalau kalian saling mengejek berarti
lupa dengan keyakinan kelas tentang saling hormat menghormati. Itu contohnya seperti itu. Bapak Ibu, terusnya Pak Dio. Nah, Bapak Ibu, ya, sampai di sini dulu, ya, berbagi saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, mungkin ada yang mau di-sharingkan atau mau bertanya, saya persilakan Bapak Ibu. Monggo. Saya persilakan yang mau bertanya. Ye, Bu Mega, monggo. Terima kasih. Ye. Saya ingin bertanya mengenai tugas siswa di kelas. Jadi mungkin sebagai guru dengan jam pelajaran yang banyak dan mungkin tugas tambahan yang lain, itu mungkin ada ketika mengajar ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas padahal waktunya sudah cukup panjang. Nah, kira-kira bagaimana Pak caranya agar sebagai guru itu tetap bersikap tenang dan juga bisa tidak menyalahkan siswa, tapi juga seperti memotivasi siswa agar dia mau mengerjakan tugasnya segera, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus dari Bu Mega ya. Bapak Ibu, ketika kita ngajar ya, dengan tugas yang lainnya, kemudian memberi PR tugas pada siswa, terkadang siswa itu tidak mengerjakan tugas. Apa yang sering kita alami Bapak Ibu? Spontan kadang kita merasa apa ya, marah ya, sirai ya, tinggi, ceru dan lain sebagainya, marah dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin di sini sharing berbagi tip ketika di kelas ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Yang pertama, sebagai guru tentunya harus kita memberi hal yang positif kepada anak. Apa contohnya? Satu, ya, kita bersyukur anak-anak itu mengakui kejujuran. Kan sering kita ngajar di kelas, anak-anak hari ini yang tidak mengerjakan tugas siapa? Jujur, angkat tangan. Kita akui kejujuran. Ya. Jadi jangan langsung disalahkan, silakan keluar dan sebagainya. Kita beri apa istilahnya, penghargaan tentang kejujurannya, kan luar biasa nilai positifnya. Berikutnya bisa kita tanya, tidak mengerjakan PR itu kan pasti ada alasannya. Ya, kalau mungkin membantu orang tuanya malam hari untuk bekerja dan lain sebagainya, maka kita kan harus bisa menerima, mencarikan solusi. Terus ditanya lagi ke depan bagaimana langkah ke depannya, apakah kalau malam membantu orang tuanya terus menerus akan tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi maka kejujuran dan alternatif ke depan tetap kita berikan kepada anak-anak kita, jangan sampai langsung menghukum anak-anak karena tidak mengerjakan tugas untuk keluar dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, yang lain ada? Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, yang mana posisi saya sebagai tim tatib ya Pak? Ya. Seperti yang kita alami, saya Butika, Pak Arifin dan tim tatib lainnya, mungkin dari 5 posisi kontrol tadi itu kita bisa dibilang sudah melakukan semuanya, tapi ada banyak siswa itu yang ketika kita tanya kenapa kok ini, kenapa terlambat, kira-kira apa yang bisa menjadikan kamu itu berangkat atau datang ke sekolah lebih awal, tapi setelah dia bilang, otomatis ketika dia menjawab, oh iya Bu, saya akan merubah, besok saya mau tidur lebih awal, kemudian bangun lebih pagi, tapi ternyata besoknya lagi dia terlambat lagi gitu.
Kira-kira adakah tips atau trik yang bisa menyadarkan siswa, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaan dari tim taktik ini yang sehari-hari memang tidak bisa terhindar dari menangani masalah-masalah ya. Ini siswa yang terlambat terus menerus, bahkan itu saja. Itu ya. Jadi sampai dari jarak jauh sudah tercium baunya, kelihatan itu ya. Bapak Ibu sebagai guru tentunya kembali lagi. Yang pertama kita tanyakan ya, apakah di kelas siswa tersebut sudah ada yang namanya kesepakatan atau keyakinan yang dibuat oleh wali kelas bersama murid. Kalau belum, maka kita tidak boleh terus menyalahkan siswa tersebut. Ya, kita harus cari sebab-sebabnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang hadir di sini dan nanti diketok tularkan setelah ini ya, mohon nanti sebelum masuk memberi pelajaran khususnya wali kelas mungkin begitu ya, mengadakan kesepakatan kelas dulu. Kita dasar awal kesepakatan kelas itu kalau ada pelanggaran kembali tadi ya. Kalau kalian terlambat itu berarti sudah melanggar kesepakatan kelas tentang datang tepat waktu. Jadi dipupuk seperti itu, hal-hal yang positif. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, kita butuh kekompakan Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya tim tatip yang menangani siswa bermasalah. Kita butuh kolaborasi bersama. Ya contohnya seperti ini. Pada hari ini dari Waka, insya Allah hadir semuanya. Kemudian tim tatip perwakilan 3 orang. Kemudian Bapak Ibu Mapel juga ada semuanya. Ini bentuk kolaborasi. Ya, dengan adanya koordinasi dan kolaborasi, ya, dengan wali kelas, dengan BK, insya Allah selama ini yang ada di sekolah kita si A terus yang terlambat, insya Allah akan terjadi proses kesadaran dan akan berkurang siswa yang terlambat. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, ketika menangani anak kita yang mungkin bermasalah, selain teori-teori yang bagus yang positif tadi, ini versi guru agama ya. Setelah sholat jangan lupa kita doakan anak kita sebagai usaha dan doa. Saya kira itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi ini sudah cukup, ada lagi yang mau disampaikan? Pak Agus sebentar. Kisahnya gini Pak Agus. Mohon maaf, saya pernah membaca kesepakatan di di suatu kelas itu berbunyi bahwa datang terlambat denda 5.000. Nah, apakah itu merupakan kesepakatan kelas yang bersifat hukuman atau bagaimana? Apakah itu juga diperbolehkan gitu yang seperti itu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang mau berpendapat ya tentang datang terlambat denda 5.000. Silakan yang mau berpendapat terlebih dahulu. Monggo Bu April. Saya sedikit berpendapat tentang kesepakatan kelas yang seperti Bu Tika bicarakan tadi. Jadi misal datang terlambat denda 5.000. Kalau menurut saya itu bukan merupakan suatu kesepakatan yang positif. Jadi itu lebih ke ancaman dan hukuman. Jadi anak itu kadang cuma 5.000 gak apa-apa wes, besok saya terlambat, mungkin malah seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi, misal membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas,
itu tidak usah diberikan embel-embel hukuman ataupun ancaman seperti itu Pak Agus kalau dari saya. Oke, terima kasih Bu April. Oke. Kesepakatan kelas tentunya hal-hal yang positif. Kalau datang terlambat denda 5.000 itu perlu dikaji lagi kesepakatan kelas yang sudah ditulis bersama-sama. Jadi ketika mungkin itu perlu dievaluasi lagi karena itu ada yang bahasanya hukuman. Ya. Kita tadi sudah belajar tentang hukuman. Ya, ternyata belum tentu menyelesaikan masalah. Bagi mereka yang kaya akan telat terus karena jangankan 5.000 kan begitu ya. Jadi perlu dikaji lagi kesepakatan kelas yang telah ditulis. Yang terakhir ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin bisa dicontohkan Pak Agus misalkan praktek untuk bagaimana cara menangani siswa sesuai dengan tadi segitiga restitusi tadi Pak Agus. Baik, ini praktek penanganan restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah mau jam 3, mungkin ini pertanyaan yang bagus. Dari tadi kan memang kita berbicara tentang teori, prakteknya belum Bapak Ibu. Oke, baik. Karena setelah pengimbasan atau diseminasi ini kita terapkan di sekolah kita, maka sebelum praktek segitiga restitusi tentunya saya ingin tahu dan mendengar, ini ada tim tatip, bagaimana cara menangani siswa terlambat sebelum mengikuti diseminasi pada hari ini. Monggo Bu Tika. Terima kasih Pak Agus. Untuk penanganan siswa terlambat, mulai tahun 2021 Pak Agus. Itu dari kita itu tim tatip berbeda-beda Pak Agus. Jadi kalau dulu pernah siswa itu kemudian baris di depannya KONI itu, kemudian mereka duduk di situ langsung, disuruh mengeluarkan kertas dan menulis tadi, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah itu waktu itu, pada waktu itu sebelum COVID, waktu itu sebelum COVID. Kemudian setelah itu ada penanganan lagi yang secara fisik mereka disuruh push up. Nah itu juga pernah. Nah kemudian semakin ke sini, semakin ke setelah COVID ini kita penanganannya lebih ke yang humanis Kita pendekatannya anak disuruh sholat duha, kemudian menghafalkan surat pendek, kemudian menulis surat Yasin, kemudian juga membaca Al-Quran dengan yang benar gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Semakin ke sini maka kita semakin tidak berupa hukuman, tapi juga sudah merupakan suatu penghargaan juga, nah dengan ikut diseminasi sekarang ini, nah kita juga semakin tahu bahwa sebenarnya hukuman-hukuman yang dulu kita lakukan awal-awal itu, entah itu berupa menulis atau mungkin push up atau mungkin ada yang disuruh lari, nah itu sudah bukan zamannya lagi dan itu adalah salah, karena itu berarti kita ini membranding diri kita itu tatip itu adalah sebagai penghukum Tapi nah sekarang memang supaya hasilnya itu juga positif dan baik, maka kita bisa kadang-kadang menjadi teman, kadang-kadang juga menjadi manajer. Nah, saya kira begitu Pak Agus Jadi diseminasi kali ini saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, khususnya tim tatip, untuk merubah bagaimana berani berubah berani berubah untuk menjadikan SMA 8 ini lebih baik,
maju terus, raih prestasi. Tepuk tangan. Simulasi. Terima kasih Bu Tika yang mewakili tim Tatib ya. Setelah bersama-sama belajar apa yang saya bagikan pada hari ini, tentunya ada yang penasaran ya, ingin praktek apa tadi Bu April? Praktek itu sesuai dengan segitiga restitusi. Ya, sebagai manajer tadi, Pak. Sebagai manajer, baik ya. Kita lihat bersama Bapak Ibu ini penasaran. Yang mau praktek siapa? Mbak Rinsa. Bu Rinsa sama Bu April. Ya. Silakan yang jadi guru siapa? Saya, Pak. Bu April jadi guru. Saya menjadi siswa yang bandel. Jadi siswa yang bandel. Terus yang observernya. Bu Ayun. Berdiri nggak apa-apa. Saya mau izin di sini. Kalau boleh tahu ini kasusnya apa? Oh, kasusnya ada siswa yang datang terlambat, Pak. Oh, gitu. Silakan. Oke, ulangi lagi ya. Sini dulu. Iya. Namanya siapa? Rinsa. Rinsa dari kelas mana, Rinsa? 12 IPS 6. 12 IPS 6. Sekarang jam berapa? Sekarang setengah 8. Setengah 8. Tahu nggak SMA 8 itu masuknya pukul berapa? 6.45. 6.45. Berarti sudah terlambat. Ibu tahu kok sebenarnya terlambat itu hal yang wajar. Bu April juga pernah dulu waktu sekolah terlambat. Tetapi bagaimana caranya biar tidak terulang lagi? Rinsa mengapa terlambat? Bu, saya membantu kedua orang tua saya ke pasar tadi pagi, Bu. Oh, begitu. Baik, membantu orang tua itu tidak ada salahnya dan merupakan hal yang baik juga. Tetapi bagaimana kamu bisa memanage waktu agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan biar nggak terlambat lagi? Saya akan bilang ke ibu terlebih dahulu agar saya bisa mandi. Setelah itu saya siap-siap untuk berangkat sekolah. Baru saya bisa membawa beberapa peralatan untuk dibawa ke pasar lebih pagi, Bu. Oh iya. Berarti besok kira-kira sudah bisa seperti itu? Insya Allah, Ibu. Tidak akan diulangi lagi? Sepertinya iya. Ya udah, Bu April doakan semoga Rinsa di sini nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan hari ini. Jadi besok bisa datang lebih pagi dan tidak terlambat. Iya, Ibu. Terima kasih. Silakan masuk kelas. Tepuk tangan dulu. Silakan Bu Ayun, observer. Baik, itu saja ya, Pak. Iya. Kita tadi sudah lihat bahwasanya di sini ada kasus siswa terlambat dan yang mana ada guru yang menemukan bahwasanya dia itu terlambat. Jadi di sini kita bisa tahu bahwasanya gurunya ini menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu gurunya itu menanyakan nama, kemudian apa sebabnya dia itu terlambat. Kemudian guru juga membuat kesepakatan bahwasannya bagaimana cara siswa tersebut agar tidak terlambat. Jadi gurunya bertanya, kenapa kok bisa terlambat? Kira-kira besok itu bisa datang lebih awal atau tidak? Kemudian mengingatkan dengan baik-baik, dan juga guru ini tidak memberikan hukuman, ya, khususnya hukuman entah itu hukuman fisik atau hukuman verbal. Kemudian tadi juga sudah menyatakan validasi tindakan yang salah. Tadi
gurunya atau Bu April ini menjelaskan bahwasanya keterlambatan siswanya itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi di sini tidak apa-apa. Tadi gurunya bilang juga terlambat itu manusiawi. Tapi gurunya di sini juga sudah mengatakan bahwasanya terlambat itu adalah manusiawi. Jadi kalau bisa jangan diulangi untuk terlambat. Jadi di sini kita tidak menemukan adanya hukuman verbal maupun fisik, gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian observasi dari saya. Mungkin ada. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu, dengan praktek segitiga restitusi tadi, maka berakhirlah diseminasi berbagi tugas saya untuk menyampaikan modul 1.4 di dalam pelatihan calon guru penggerak. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga ke depan kita semuanya bisa mendidik yang berpihak pada murid, ya, dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 8 Deli maju terus, raih prestasi. Sedang apa di sini? Bersenang-senang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus terlebih dahulu atas pemaparan budaya positif yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ternyata pentingnya budaya positif di sekolah itu demi kemajuan peserta didik dan sekolah kita, Bapak Ibu, tanpa harus menggunakan hukuman-hukuman, tetapi dengan konsekuensi serta pembiasaan baik yang telah disepakati di awal, yang tertuang dalam keyakinan kelas, sehingga akan meminimalisir peserta didik melakukan kesalahan yang berulang. Karena sebagai pendidik, kita harus berpihak kepada siswa dan bertanggung jawab penuh akan kemajuan dan keberhasilan mereka. Demikian acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh Bapak Agus Syakir MPDI sebagai guru penggerak angkatan 8. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia, optimis, sukses selalu. Semua adalah maju terus, raih prestasi. Apapun olahraganya, semangat olahraga. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, saya persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, sudah. Doa mulai. Doa selesai. Sudah gerak. Baik, anak-anak hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Masuk. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini merupakan hari pertama mengawali di tahun pelajaran baru. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan pelajaran, alangkah baiknya agar pembelajaran agama ke depan bisa berjalan dengan lancar dan baik, ya.
tanpa adanya gangguan atau kendala atau ada yang melanggar pada pertemuan kali ini. Ayo kita membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Setuju? Setuju. Nah, apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Ya, kesepakatan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Alangkah baik dan indahnya di sekolah kita ini kalau diterapkan budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Nah, seperti apa budaya-budaya yang baik? Di antaranya adalah nanti kita membuat kesepakatan kelas. Tentunya kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang diyakini akan membawa kebaikan untuk kelas 12 IPA 3. Anak-anakku, tujuannya apa? Tujuannya adalah dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, gotong royong dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kita sekarang akan membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas, maka jangan sampai dilanggar. Nah, langkahnya seperti ini. Anak-anak bisa membayangkan, memimpikan kira-kira kelas kita ini ingin seperti apa. Ingin disiplin, tidak ada terlambat, berarti nanti ada kalimat tentang disiplin. Ingin bersih, berarti nanti ada kalimat tentang kebersihan dan lain sebagainya. Baik anak-anak, saya sudah membagikan kertas ya di meja kalian masing-masing. Silahkan nanti kalian menulis kalimat yang merupakan kesepakatan kelas, impian kalian masing-masing ditulis di sini. Bisa dimulai kan? Bisa. Baik, langsung dimulai menulis kesepakatan kelas. Baik, sudah selesai? Nah, selanjutnya silakan semuanya maju satu persatu menempel kesepakatan kelas yang sudah ditulis. Saya persilakan. Terus disusul berikutnya. Di bawahnya 5 sini. Ya, bawahnya lagi. Bisa dimulai di sebelah sini, tidak apa-apa. Di sebelah selatannya lagi, tidak apa-apa. Nah, situ.
Baik, terima kasih sudah mengumpulkan semuanya. Minta tolong Mbak siapa namanya? Mbak Dewi maju ke depan untuk membacakan. Kita dengarkan bersama-sama kesepakatan kelas yang telah dituliskan oleh teman-temannya. Jadi sini Mbak. Dibacakan silakan Mbak. Semangat belajar. Yang pertama Adalah semangat belajar. Semangat belajar. Kira-kira sepakat enggak? Kita kelas ini semangat belajar, rajin belajar. Sepakat. Silakan diambil Mbak, ditempel di sebelah sana. Oke. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya adalah saling menjaga kebersihan kelas. Saling menjaga kebersihan kelas. Kira-kira sepakat atau tidak? Sepakat. Selanjutnya membudayakan membaca. Membudayakan membaca. Sepakat atau betul? Sepakat. Silakan diambil Mbak. Lanjut. Tidak ada yang terlambat. Berarti datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya adalah menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya Mbak. Kelas impian yang diimpikan. Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya Mbak. Melaksanakan piket sesuai jadwal piket. Agar kelasnya bersih, ini ada yang mengusulkan melaksanakan piket sesuai jadwal piket. Setuju? Setuju. Lanjut. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan jika berada di kelas. Menjaga kebersihan jika berada di kelas. Sepakat? Sepakat. Masih ada beberapa, silakan diambil lagi Mbak. Ayo. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya biar kelasnya rapi. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik anak-anak, dari sekian yang sudah menulis kesepakatan kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang diambil untuk kesepakatan kelas ya. Anak-anak, setelah ini nanti akan ditempel, dipasang di kelas kalian. Setiap hari tolong diingat-ingat kesepakatan yang sudah disepakati. Saya berharap mulai hari ini dan ke depan kelas kita ini kelas yang nyaman, ya, kelas yang nyaman, aman, bersih, tidak ada yang merasa diganggu, sehingga pembelajaran benar-benar mencerminkan profil pelajar Pancasila. Gitu ya Nak ya. Oke, saya berharap berdoa semoga kelas 12 IPA 3 ke depan semuanya bisa melaksanakan dan konsekuen dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Semoga sukses dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.